Halo friend, kali ini gue bakal bikin tutorial Adobe Photoshop. Pantengin terus ya, biar kalian gak kelewatan. Nah, buat memulai sebuah project atau kanvas baru, kita itu bisa pilih di sini, ya kan? Di file kita klik. Di sini itu ada pilihan New, Open, Browse, Open as Smart Object, Open Design. Nah, kebetulan untuk memulainya itu kita bisa pilih yang new, atau kalau di keyboard itu kita bisa pakai Ctrl plus N. Nah, kita klik tuh di sini teman-teman. Nah, di sini tuh banyak pilihannya, ya kan? Tergantung kebutuhan kalian nih apa maunya. Dari sini kan ada buat foto, art print, art and illustration, untuk web, mobile, film dan video, ya kan? Nah, kebetulan nih di sini gua buat panel YouTube, ya kan? Nah, kira-kira gimana? Mungkin dari salah satu teman ada yang mau belajar bareng gitu. Nah, di sini kita kalau ini langsung pilih aja ke web. Nah, di sini kita bisa kasih judul nih, friend. Nah, ya kan, di sini kita bisa kasih judul nih. Nah, coba kita tulis saya dulu panel YouTube. Nah, buat white-nya sendiri si YouTube itu tuh ada ukurannya juga nih, friend. Dia pakai 1280, ya kan? Dengan height 720 pixel, ya kan? Nah, untuk itu kita ganti dulu nih, ya kan? Di sini kita ganti 1280 dan di sininya kita ganti 720. Nah, di sini kan ada nih orientation, ya kan? Ini tuh sebenarnya tuh sesuai kebutuhan ya. Karena di sini gue bakal buat panel YouTube sendiri, jadi kayak gue pakai itu yang ini nih, friend. Ya kan, jangan lupa nih admode dimatiin biar dia itu lebih enak sih kalau menurut gue. Nah, di sini kan dia ada 72 nih buat resolution, ya kan? Nah, kalau misalnya 72 dipakai buat YouTube bisa nggak, bang? Wah, bisa banget sih. Cuman kalau buat di print atau dicetak itu dia hasilnya bakal kurang, friend. Karena resolusinya itu kecil, ya kan? Tapi kalau untuk panel YouTube sih itu nggak apa-apa. Karena biasanya tuh gue pakai itu kalau nggak 72 itu dia sekitar 300. Di sini di resolusinya ya. Nah, kali ini gue bakal pakai resolusi 72. Nah, di sini kan ada nih, friend, color mode. Ya kan, color mode sendiri ini sebenarnya banyak pilihannya sih, dari bitmap, grayscale, RGB color, CMYK color, lab color. Nah, berhubung kali ini gue mau pakai RGB color, jadi ya udah, gue pakai RGB color nih, friend. Ya kan, nah ketika ini udah semua kita cek lagi dari atas, dari judul yang sudah ada, ketinggiannya berapa, ukurannya berapa, dan resolusinya pun berapa. Nah, ketika udah cocok dan sudah pas, kita bisa mulai dengan create. Nah, di sini juga gue bakal ngejelasin beberapa tools yang ada nih, friend. Karena kalau bisa kalian lihat sendiri nih, friend, sebelah kiri kan banyak nih tools-toolsnya nih, ya kan? Apa sih kegunaan dari masing-masing dari tools itu sendiri gitu kan? Nah, di sini ini ada namanya move tool nih, ya kan? Move tool sendiri itu dia kadang buat memindahkan objek, ya kan? Nah, terus di sini elevator measure tool M itu sebenarnya tuh kalau ini buat banyak sih keperluannya, tapi biasanya gue buat bikin lingkaran doang kalau gue ya, kalau gue pribadi. Nah, terus di sini tuh ada brush juga, ya kan? Nah, biar nggak kelamaan, kita bikin deh gimana cara buat bikin project baru dan gimana cara ngedrag si gambar yang kita mau pakai nih. Nah, gampang, friend. Kita bisa ke file, open, ya kan? Nah, nanti di desktop kalian bisa pilih file yang mana, ya kan? Ketika sudah ada, kita double klik, ya kan? Sudah. Nah, misalnya gue kan
mau bikin buat panel YouTube 90s game gitu kan, kayak Super Mario gitu deh. Nah, kalian bisa nih friend buat di drag ke sini atau diklik untuk bahan-bahannya, kita open ya kan. Nah, lalu untuk bahan pertama ini kan sudah. Nah, ketika ada di sebelah kanan kita perhatikan ya, di sini kan ada gambar seperti gembok ini kan. Nah, gembok ini sendiri tuh kalau kita pindahin, kita drag ke sebelah ke layar. Nah, udah kan kita drag, bisa nih friend. Wah, terlalu gede nih friend gambarnya. Coba kita kecilin dulu deh. Ya kan. Kita sesuaiin dulu sama kanvasnya biar pas bagaimana ya kan. Nah, sudah nih. Nah, sini di sini tuh untuk karakternya sudah ada nih di layar satu. Nah, kayak kalau kita pakai background putih doang kayak kurang sih friend. Kayak kita harus ambil background juga nih. Kita pencet ke file, open. Nah, di sini kita tarik. Oke, sudah ada. Nah, dari sini kita drag lagi ke sebelah. Nah, sudah nih friend, sudah ada. Nah, kalau misalnya ini kan, bang, kenapa kok gambar Super Mario ketutupan? Nah, iya friend, soalnya tuh dia di sini itu penempatan layarnya itu dia di atas layar satu karena Mario Bros kita itu di layar satu. Nah, biar gak bingung, kita namain dulu deh layarnya ya, Super Mario. Oke. Nah, dan layar kedua ini kita bisa namain background. Nah, udah friend. Terus gimana sih caranya biar si background itu di belakang gambar Super Mario? Gampang banget friend. Ini tinggal ini kita klik kiri, diklik. Nah, terus ditarik ke bawah, di drag pelan-pelan. Nah, lepas. Nah, sudah kan? Nah, wah, sudah nih, ya kan. Nah, kita sesuaikan dengan ukuran kanvasnya dulu, friend, biar lebih enak. Biar bagian kanvas awalnya itu nanti ketutup semua, friend. Nah, sudah. Habis itu kita klik tanda centang yang ada di atas ini, ya kan. Nah, mungkin buat teman-teman yang tanya, bang, itu kok Mario-nya masih ada background putihnya, bang? Nah, kalau untuk ini tuh kita bisa hapus dulu, friend, ya kan. Nah, kita bisa hapus di sini. Kita cari tools ini, dia toolsnya di tools ini kita bisa cari namanya Magic Wand Tool, atau kalau di otomatis keyboardnya kita bisa pencet W, kita klik. Nah, untuk yang gambar putih ini ya kita bisa klik nih di sini, friend. Nah, dia otomatis tuh bakal ke Max Selection sendiri nih yang mau kita hapus, ya kan. Nah, gambar yang putih ini sudah kita klik itu bakal ke ini sendiri ya, selection sendiri ya. Kita zoom. Nah, di sini kita cuman tinggal ngapus aja nih, friend. Caranya gimana? Kita sudah pakai Magic Tool, sudah Max Selection. Nah, kita cari ke eraser di sini, ya kan. Nah, di sini eraser tool nih. Itu gunanya itu tuh untuk menghapus sebuah objek yang ada di panel kita. Nah, kebetulan kan gue udah bikin kan, saya udah mau hapus si background putihnya ini nih, friend. Nah, kita bisa langsung pencet nih, friend, ya kan. Bang, kok itu eraser kegedean? Nah, kalau ini tuh bisa kalian atur, friend, bisa dengan klik kanan. Nah, di sini dia ada, di sini tuh ada size, hardness, dan jenis beberapa brush untuk menghapusnya nih. Nah, untuk besar kecilnya kan kita bisa atur nih di sini di size. Ya kan, kita mau pakai berapa pixel. Nah, kalau gue sih mau gede pun nggak masalah karena kan sebenarnya udah gue max selection ya, teman-teman. Jadi ya nggak apa-apa deh, gede sekalian gitu, untuk mengurangi waktu penghapusan aja sih sebenarnya. Nah, di sini kita hapus nih, friend. Nah, kehapus kan backgroundnya kayak gitu, friend.
ya kan. Nah di sini dari backgroundnya itu kan ada yang belum rapi nih, kayak masih ada yang putih-putihnya di dalamnya itu. Nah kita pakai rapi lagi friend, pakai magic tool. Kita ke magic tool, coba kita klik kanan dulu ya, mungkin biar lebih enak. Nah di sini kan apa, terlalu kecil kan, mungkin ya takut kena ke line yang lain, jadi ya mungkin gue zoom dikit. Nah di sini ada nih beberapa bagian yang nggak kena ketika gue make selection di awal. Nah di sini gue tuh bakal menghapusnya nih friend. Kita hapus, kita klik, kita klik lagi, Nah di sini belakang monster jangan lupa kita klik. Sudah. Nah ini kan sudah membuat make selectionnya sendiri nih. Nah kita tinggal ke erase doang nih. Ini kita erase ya kan, hapus. Nah sudah hapus nih friend. Kita ke magic tool lagi, jangan lupa, karena kalau nggak di magic tool kembali itu nggak bakal hilang nih si make selectionnya ini. Jadi ya mau nggak mau tuh kalian harus ke magic tool dan klik kanan, jangan lupa di select. Nah hilang kan friend tandanya friend. Nah udah nih, jadi si gambar Mario nya ini itu dia udah bersih nih friend ya kan. Kayaknya kurang nih bang, kurang bagus atau kurang gede buat gambar Mario nya. Oke friend, di sini kita bisa pakai move tool ya. Ya kalau di keyboard itu dia pakai V. Kita klik. Nah di sini kan dia sudah ada nih titik-titik ini kan. Nah kalian bisa ditarik, tinggal disesuaikan aja sih kebutuhannya segimana. Kita tarik lagi. Nah udah deh jadi friend. Nah kayaknya kok polos banget ya. Coba deh kita bikin teksnya bagaimana, oke? Nah di sini kita kalau untuk ingin membuat teks itu sebenarnya gampang banget sih friend. Nah di sini kan di toolbox itu ada tuh horizontal tab tool. Nah sorry Inggris juga jelek. Nah kita klik nih friend. Nah kita sudah pilih di sini. Nah dia bakal ada opsi lagi nih. Di sini ada horizontal tab tool dan vertical tab tool. Kebetulan gue bakal pakai yang horizontal aja ya, karena kalau itu kan kayak vertikal itu buat gambar, bikin teks itu menjadi ke bawah gitu kan. Nah kali ini gue bakal bikin yang ke samping aja sih. Nah gampang friend, kita tinggal klik di sini. Nah kan udah keluar nih, kita tinggal masukin aja. Coba kita masukin 90 ya kan. Udah nih friend, kita centang ya kan. Nah habis itu bang kok kekecilan sih. Nah di sini tuh kalian bisa atur dari mulai jenis font, ketebalan fontnya, ukuran font, dan si fontnya sendiri nih. Di sini ada smooth juga kan, jadi kalian bisa memilih bebas sih mau pilih apa. Nah di sini tuh dia ada paragrafnya, ada yang dari kiri ke kanan, ada yang di tengah, ada yang dari kanan ke kiri. Sesuai kebutuhan aja sih sama sukanya kalian tuh adanya di mana gitu kan. Nah di sini apa nih bang hitam-hitam. Nah di sini tuh misal kayak gue 90 ini kan dia warna hitam ya friend, nggak masuk dong sama background. Nah akhirnya kita ganti tuh ya kan, kita ganti dulu nih, diklik, habis itu jangan lupa kita blok. Nah kita pilih ke sini buat ganti warna friend, kita klik. Nah di sini banyak kan kayak color picture gitu. Nah kalian terserah deh mau pakai apa, karena ini gue mau pakai warna putih ya, karena biar kelihatan banget tulisannya itu. Ya kita oke. Terus kita oke juga. Nah kalau misalnya ganti ukuran bang, sama kayak tadi friend, kalian tuh cuma tinggal diklik dan jangan lupa di blok. Nah kalian bisa di sini dan bisa pilih ukuran yang ada di sini. Tapi kalau menurut gua itu sih kayak kurang banget ya, karena enggak fleksibel banget sih kalau menurut gua. Nah biasanya tuh gua pakai move tool ini
Nah, ketika sudah ada titik-titik kayak gini nih, ya kan, kayak gini nih, udah ada titik-titiknya. Jadi kalian enak nih friend, tinggal di drag doang, ditarik. Nah, mau sesuainya mau cross mana, mau gede nih bang, ya udah kalian tinggal bikin gede aja, ya kan. Nah, ini friend 90 kita centang, kita ke vertikal horizontal type lagi, kita klik di sini friend, kita bikin S, ya kan. Dan nih friend, oke, kita ke move tool lagi. Nah, kita gede dikit. Oke, untuk ngepasin ya sebenarnya, karena kan di sini kan 90 gede banget nih. Kalau saya kayak tadi tuh ukuran 14, ya kan. Nah, itu nggak masuk banget kayak ke banting, ya kan. Nah, sudah. Sini kita pakai T lagi. Nah, kita tinggal bikin yang game. Kita referen, salah nih friend. Nah, kita tinggal tulis gaming. Wah, nggak bisa nih friend, kita blok ulang dulu deh. Kita hapus. Sekarang kita tulis gaming. Oke, nah buat ngepasinnya kayak tadi juga sih, gue pakai move tool juga. Itu lebih memudahkan sih buat gue. Nah, udah nih friend, ya kan. Nah, tinggal kita ngepasin aja nih, untuk biar kelihatannya pas aja sih sama si panel YouTube yang kita bikin ini juga. Nah, di sini kita klik OK, kita pakai move tool. Nah, dikit kita sesuaikan aja friend, sesuai kebutuhan kalian nih. Jika sudah, kita checklist. Nah, udah nih friend. Nah, kalau untuk teks sendiri itu dia berbentuknya seperti ini ya friend, di pinggir kanan sini. Nah, dia bentuknya terus seperti ini nih. Sini ada T ya. Icon T ini dia berbeda kan dengan kayak layar satu yang tadi Super Mario dan backgroundnya itu dia ini, ya kan, beda banget kan. Nah, kenapa berbeda ya, karena kalau dia itu kita klik itu masih berbentuk teks friend, ya kan. Nah, kalian bisa nih mau disesuaikan, bisa bang, gitu kan. Kalau gue sih bisa gini, gue pakai teks, ya kan, terus gue tambahin new layer friend. Aduh, kebanyakan nih, kita hapus dulu deh. Nah, oh iya friend, ngomong-ngomong, jadi gini, kalau buat nambah layer itu di sini kan ada friend, di bawah tuh ada kayak create new layer itu yang kayak tanda panah di bawah sebelah kanan itu ada. Nah, itu dia gunanya untuk menambahkan layer nih friend. Nah, akhirnya layer dulu sudah keluar kan. Nah, terus buat ngapusnya sendiri gimana bang? Nah, di sebelah kanan kan kita ada tong sampah nih, icon tong sampah ini. Nah, jadi kalian bisa klik di sini layarnya dulu, yang mana yang mau dihapus, bisa kalian klik lalu ke icon delete layer ini, dan otomatis bakal keluar Adobe Photoshop delete layer 2. Nah, kita yes nih friend. Nah, sudah kan. Nah, biasanya tuh gua buat ngedit si teksnya mungkin menurut gua sudah pas ya. Jadi ya udah deh, gue jadiin ke grouping satu layer semua nih. Gue kelompokin jadi satu layer. Tapi gimana ya? Nah, di sini kita bisa pencet klik kiri dan kontrol. Nah, itu untuk sekalian ya. Nah, sudah nih friend. Nah, akhirnya kita bisa klik kanan. Nah, di sini bakal ada keluar nih beberapa option. Dari blending option, edit adjustment, copy CSS, copy CSFG, duplicate layer, delete, dan sebagainya ya. Nah, di sini untuk penyatukannya itu kita bisa pilih ini friend, marga layer. Nah, ini bisa nyatuin semua tuh yang tadi udah kita blok-blokin itu ya. Kita klik friend. Nah, sudah kan. Jangan lupa nanti di layar sini kita ganti ya namanya.
Oh iya, kok susah friend. Nah, sudah. Kita ganti dengan tulisan teks. Oke. Nah ya. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau nyeting teksnya sendiri itu sebenarnya gampang sih. Kita bisa double klik di layar ini ya. Kalau misalnya tadi kita double klik di sebelah kanan itu kan untuk ganti rename si layarnya. Nah, kita sekarang kliknya di sebelah kiri nih friend, yang gambar ini nih. Kita kliknya di sini, kita klik 2 kali ya. Nah, di sini dia bakal keluar namanya layer style. Nah, di sini tuh banyak pilihannya ya. Dari style itu ada blending option, bevel emboss, counter, texture, stroke, inner shadow, inner glow, satin, color overlay, gradient overlay, pattern overlay, outer glow, drop shadow. Nah, untuk bagian ini itu kok gue jelasin pasti bakal panjang banget sih, bakal lama juga di videonya. Nanti gue bakal bikin di next video lagi deh. Gue bakal jelasin apa aja yang ada di Photoshop. Oke, nah di sini gue mau pakai gradient overlay nih friend. Kita klik. Nah, di sini ya kan, di fontnya sendiri tuh bakal kelihatan nih friend. Jadi kayak gradasi gitu kan warnanya. Nah, itu karena kita pakai gradient overlay. Nah, bang, cara ngaturnya gimana bang? Nah, di sini kalian ada nih friend, ada blend mode ya kan, blend mode. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini tuh sebenarnya banyak sih pilihannya, ada normal, dissolve, darken, multiply, color burn, dan lain-lainnya nih friend. Banyak banget asli deh. Sebenarnya nanti kalian kalau udah kebiasaan pakai Photoshop atau sering desain di Photoshop, pasti kalian bakal terbiasa sih. Jadi udah tahu nih kita mau pakai yang mana gitu kan. Nah, untuk kali ini gue pakai yang normal sih, ya kan. Nah, di sini dia ada opacity. Opacity-nya itu dia buat memudarkan dan mentajamkan warna ya. Sebenarnya sama aja sih, penjelasan opacity itu kayak bagaimana gitu kan. Nah, ini kita ketokin aja sih sampai 100 ya kalau gua. Nah, di sini dia ada gradiennya, kita klik. Nah, bang, emang warna hitam putih doang ya? Nah, sebenarnya banyak friend di sini tuh, ada basic, blues, purple, pink, red, orange, green, dan lainnya sih, masih banyak friend sumpah. Nah, ya kan. Nah, jadi dari folder ini itu dia, coba kita klik ya, kita klik di sebelah kirinya. Nah, di sini tuh mereka banyak nih friend. Jadi si Adobe Photoshop ini tuh udah menyiapkan ya untuk gradasi colornya tuh yang warna sesuai. Jadi kalian bisa pilih nih sesuai kebutuhan. Nah, karena gue mau bikin kayak efek-efek chrome gitu, jadi gue pakai di basic. Kita pakai di basic. Nah, di sini dia ada 3 pilihan nih friend. Kali ini gue pakai sebelah kanan ya. Udah kan? Kita pilih style. Nah, style itu banyak friend. Ada linear, radial, angel, reflected, diamond. Nah, kalau gue sih lebih pakai linear sih, ya kan. Nah, terus ada angle. Nah, angle-nya itu dia apa sih bang? Nah, angle itu tuh dia jadi kayak cahaya masuknya dari mana nih, jadi menentukan efek gelap terangnya sih. Nah, kebetulan kalian bisa ngatur di sini. Nah, mau berapa nih friend? Kalau gue sih pakai 145 sih, kayak udah keren banget ya kan. Kayak si putihnya itu dia naiknya dari bawah gitu, jadi ke kanan atasnya ya itu dia gelap. Nah, oke. Udah nih friend. Nah, terus kalian bisa buat nambahin garis luar juga nih, atau outline garis ya. Kalian bisa nambahin di sini. Nah, di stroke ini kalian klik ya. Nah, di sini sama juga sih sebenarnya, ada size, position, blend mode, opacity, fill type, and color. Nah,
Kalian tinggal kepasin aja nih warna yang cocok buat teks kalian. Kalau gue sih mau pakai warna apa ya, gue pakai warna putih deh. Nah, dia dengan kode triple BEB. Nah, kalian bisa nih mungkin buat teman-teman yang udah hafal katalog color atau color picker di Photoshop, gampang banget friend, kalian bisa ngambil di sini nih. Nah, lalu oke. Nah, masih kurang lagi, ya udah coba kita tambahin ke drop shadow nih. Nah, si drop shadow ini tuh sebenarnya dia itu kayak ngasih shadow bayangan gitu sih, biar si teksnya itu keluar gitu. Nah, di sini dia kok lebih beda sih bang dari tadi, kayak pilihannya banyak. Nah, emang gitu friend, karena setiap tulis itu beda-beda juga kan penggunaan dan isinya itu kayak gimana tuh pasti banyak sih. Nah, sini gue pakai 90 agar tulisannya itu kayak ke bawah gitu kan, jadi si bayangan itu bakal keluar di bawah gitu friend. Nah, bayangan shadownya udah oke, hitam. Coba kita cek dulu nih distance. Kalian 7 friend. Nah, kalian bisa sesuaiin aja nih friend, kebutuhannya kayak bagaimana ya kan. Wah, oke cukup. Sebenarnya mungkin terlalu tebal ya kan. Baik lagi. Nah, di size ini yang kerennya itu kalian tuh bisa kayak bikin ngeblur gitu loh. Nah, ngeblur gitu kan, kayak si shadow itu bakal pecah gitu sih. Nah, kayak gitu friend. Quality, ada contour. Nah, kita cek. Nah, ini tuh jenis-jenis si shadownya itu bakal berbentuknya seperti apa dari si text font yang kita pilih. Oke, kita nggak pakai. Nah, mungkin di sini untuk shadow sendiri terlalu tebel ya friend. Nah, oke, kita kurangin dia di opacity-nya, kita geser ke kiri, geser. Nah, di sini sudah agak ngebayang gitu ya, jadi nggak terlalu kaku juga sih. Kita cek oke. Nah, jadi nih friend, untuk panel YouTube kalian ya, sebenarnya panel YouTube gua sih, coba ya kebetulan gua lagi buat bikin konten juga, jadi ya mungkin kalian juga nggak apa-apa ya, kayak gitu aja sih friend. Nah bang, cara nge-save gimana? Bisa banget friend, kayak tadi kayak kalian mau mulai project itu kalian kan harus ke file. Nah, kalau tadi kan bikin new project kan new. Nah, sekarang kita pilih ke save as. Emang ke save aja nggak bisa bang? Bisa dong ke save, tapi nanti formatnya itu bakal sesuai yang kalian masukin tadi di new project ini friend. Jadi makanya kenapa gue sering itu pakai save as ya kan. Kita klik. Nah, di sini ada cloud dokumen dan on your computer. Nah, gue pakai on your computer sih, karena kalau di cloud dokumen pun gue nggak punya sih, dan agak sedikit susah ya. Nah, gue pakai komputer. Nah, itu sama friend. Untuk file name sendiri, nah sini sudah ada panel youtube.psd. Nah, kok belakangnya psd bang? Karena kalian itu kan ini ya, apa bikinnya dengan format Photoshop itu pasti bakal PSD, PDD, Adobe atau PSDT. Nah, untuk sekali save ini gue selalu saranin buat kalian itu untuk save dua friend. Yang satu itu dengan berbentuk Photoshop ya, udah sesuai nih ya kan, kita save. Dan satunya lagi berbentuk JPEG atau PNG, karena takutnya ya kan kalian ada yang salah nih atau bagaimana, kan nggak mungkin dong dari JPEG kalian bikin manual lagi, dan itu memakan waktu sih. Jadi gue saranin banget kalian kalau nge-save itu harus dua, dari file Photoshopnya ada, karena itu lebih enak sih, ketika ada salah kalian bisa editing sendiri gitu kan, dan melanjutkan editing sih sebenarnya, nggak usah kayak kalian pakai bikin tracing ulang atau bagaimana gitu. Nah, untuk yang satu lagi kita save juga di sini, save as, save on your computer. Nah, jadi udah ada nih friend yang tadi kita save yang dengan berbentuk
panel YouTube PSD. Nah, slow ya, bahasa Inggris gue kurang soalnya. Kebiasaan makan tahu tempe sih. Nah, di sini kalian bisa klik nih friend, ya kan, untuk filenya oke, panel YouTube. Nah, save as type. Nah, tipenya kalian tuh kan gue bilang tadi kan, kalian tuh kalau mau nge-save tuh harus 2, dan jadi kita ganti nih friend. Nah, saya kebutuhan di sini banyak nih. Ada Lex dokumen, BMP, Dicom, Photoshop IPS, Photoshop CS, kayak gitu dan sebagai macamnya sih. Nah, kalau gua tuh lebih sukanya nge-save itu untuk format cetaknya atau format jadinya itu gua ke PNG friend, karena lebih enak sih kalau menurut gua daripada si JPEG, walaupun hampir sama-sama tipis lah ya kan. Akhirnya udah kita save. Terus dari sini dia ada opsi lagi file size. Nah, di sini ada like file size, faster saving, interlacing, medium file size. Dengan medium saving itu ya waktunya sih sama smallest file size. Jadi slowest saving. Nah, di sini tuh apa ya? Kalau dibilang ukuran dari penyimpanannya sih, friend. Nah, gua tuh biasanya dipakai di sini like file size, karena semakin lama, semakin tahun itu dokumen itu tuh semakin lebih gede lagi friend ke depannya. Jadi gue antisipasi biar hasil kerja gue itu enggak cepet apa ya, kemakan waktu sih sebenarnya. Kayak dengan formatnya kecil ya itu kan agak susah tuh, takutnya nanti pas kita mau pakai lagi, kita share pitch-nya itu nanti bakal pecah. Nah, jadi gue pakai selalu utamain lah file size ini nih. Nah kan, udah kita oke. Nah, jadi udah jadi nih friend. Oke, mungkin segitu aja dari gua. Jangan lupa lu subscribe. Kalau